Aira Wijaya melangkah keluar dari mobilnya yang mewah tapi sederhana itu dengan hati yang sudah lelah setelah seharian sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Malam sudah larut, jam menunjukkan pukul 10 lebih, dan jalanan perumahan elit di kawasan Menteng sepi seperti biasa. Tapi saat lampu senter ponselnya menyinari mobil Toyota Camry hitam miliknya, napasnya terhenti. Cat semprot merah menyala di kap mesin, lesbi haram. Keluar dari kampung ini. Ban depan kempis, kaca spion pecah, dan ada coretan kasar di pintu, bukan tempatmu di sini, pelacur. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena amarah yang membara. Siapa yang berani? Ia tahu jawabannya sebelum melihat Pak Hadi, tetangga sebelah rumah yang selalu melotot setiap kali ia pulang bersama Sari. Aira mengepalkan tangan, ingat pertengkaran kecil kemarin saat Pak Hadi memergoki ia dan Sari berpelukan di teras. Kalian bikin malu lingkungan. Wanita normal mana yang begitu, katanya kasar, suaranya bergema di antara rumah-rumah bercat putih. Aira sudah biasa dengan tatapan sinis masyarakat Indonesia yang konservatif ini, tapi andalisme ini sudah keterlaluan. Ia langsung menelepon polisi, tapi hatinya gelisah. Sebagai hakim yang dihormati, ia tak boleh terlibat skandal. Tapi malam ini ia tak peduli. Ia bangun pagi-pagi, memakai toga hitamnya, dan pergi ke kantor dengan mobil pinjaman dari teman. Sidang hari itu tentang kasus korupsi pejabat, dan ia memimpin dengan tegas seperti biasa. Tapi pikirannya melayang ke Sari, kekasihnya yang sedang menunggu di apartemen mereka di Sudirman. Sore harinya, polisi datang ke rumah. Aira berdiri di depan mobil yang sudah dibersihkan sebagian, menunjukkan rekaman chat yang ia pasang diam-diam. Itu Pak Hadi, katanya tenang ke petugas. Saya kenal wajahnya. Pak Hadi, pria berusia 50-an pemilik toko bangunan, ditangkap sore itu juga. Ia meronta saat digiring, saya cuma kasih pelajaran. Dia bikin istri saya jijik melihat adegan mesum itu. Tapi saat polisi menyebut nama Aira Wijaya, wajah Pak Hadi memucat. Hakim Wijaya. Yang menangani kasus tanah saya tahun lalu. Ya, Aira ingat. Pak Hadi pernah kalah gugatan tanah karena bukti palsu, dan Aira yang memutuskan vonis adil. Kini, ia sadar telah merusak mobil hakim terhormat yang dipuja banyak orang karena keadilannya yang tak pandang bulu. Berita menyebar cepat di grup. Pak Hadi ditangkap karena rusak mobil hakim Aira, bisik-bisik tetangga. Aira pulang malam itu dengan Sari di sisinya. Tangan mereka saling genggam di dalam mobil. Kamu yakin mau lanjut ke polisi? Tanya Sari, suaranya gemetar. Sari, gurus berusia 30 tahun, selalu jadi tempat Aira bersandar. Mereka bertemu 5 tahun lalu di acara amal, dan cinta tumbuh diam-diam di tengah tekanan sosial. Aira mengangguk, ini bukan soal aku, Sari. Ini soal keadilan. Kalau aku diam, besok orang lain yang jadi korban. Tapi di dalam hati, ia ragu. Keluarganya di Surabaya belum tahu ia lesbian. Ayahnya, pensiunan tentara, selalu bilang, nikahlah, nak. Kami mau cucu. Tekanan itu seperti batu yang menindih dada Aira setiap hari. Esok paginya, Pak Hadi dibawa ke kantor polisi setempat. Aira datang sebagai saksi, memakai kemeja putih rapi dan celana panjang hitam, wajahnya tenang meski hati bergejolak. Saya tidak memakan, tapi saya makan demi anak-anaknya, katanya ke wartawan yang sudah berkumpul. Oto Aira muncul di berita online, hakim perempuan korban andalisme homofobia. Komentar netizen membanjir, sebagian mendukung, sebagian menyalahkan gaya hidupnya. Aira merasa dunia runtuh. Ia pulang ke rumah, memeluk Sari erat. Mereka akan datang lagi, bisik Sari. Benar saja, malam itu ibu Pak Hadi datang menangis di depan pagar,
makan suami saya, Bu Hakim. Dia tidak tahu Anda orang penting. Aira menatapnya lama, ingat bagaimana Pak Hadi dulu menghina pekerjaannya sebagai wanita yang sok kuasa. Kini penyesalan datang terlambat. Tapi konflik baru muncul. Atasan Aira di pengadilan, hakim ketua, memanggilnya. Aira, ini bisa jadi masalah citra. Kamu tahu Indonesia ini masih sensitif soal itu. Aira mengerti itu berarti orientasi seksualnya. Ia harus memilih, diamkan kasus atau lanjutkan. Malam itu ia bertengkar dengan Sari. Aku capek bersembunyi, Sari. Tapi kalau keluargaku tahu. Sari menangis, aku juga takut, tapi aku pilih kamu. Aira memutuskan lanjut. Ia ajukan tuntutan pidana dan Pak Hadi dipenjara 3 bulan. Tapi harga yang dibayar mahal, saudara Aira di Surabaya mulai curiga, telepon dari ibu, kapan nikah, nak? Jangan bikin kami malu. Aira bohong, masih sibuk sidang, Bu. Tekanan itu membuatnya sulit tidur, mimpi buruk tentang kehilangan segalanya. Sementara itu, Sari mendapat ancaman dari rekan guru di sekolahnya. Guru lesbi. Anak-anak kami tak aman. Bos Sari bilang pindah saja atau kami pecat diam-diam. Aira marah, datang ke sekolah, bicara langsung ke kepala sekolah. Ini diskriminasi. Saya hakim, bisa laporkan. Tapi itu membuat hubungan mereka tegang. Sari bilang kamu selalu pakai jabatanmu untuk lindungi aku, tapi aku ingin kita bebas. Aira merasa bersalah. Ingat bagaimana ia dulu tolak lamaran pria kaya karena cinta sejati pada Sari. Keputusan itu benar, tapi mahal. Di akhir minggu pertama, Aira duduk di teras, memandang mobil yang sudah diperbaiki, bertanya-tanya apakah perjuangan ini layak. Pak Hadi dari penjara kirim surat, saya menyesal, Bu. Tapi masyarakat tak terima orang seperti kalian. Aira robek surat itu, tapi air matanya jatuh. Ini baru awal, dan ia tahu badai lebih besar akan datang dari keluarga dan masyarakat. Beberapa minggu setelah insiden, hidup Aira seperti roller coaster. Di pengadilan, ia tetap jadi bintang, memutus kasus perceraian yang rumit dengan bijak. Rekan hakim memuji, Aira, kamu hebat. Tapi hati-hati dengan isu pribadi. Ia tersenyum, tapi malam harinya, di apartemen Sari, ia ambruk. Aku tak tahan lagi, Sari. Ayahku telepon kemarin, bilang ada kenalan yang mau dijodohkan. Sari memeluknya, katakan saja tidak. Tapi Aira tahu, di Indonesia, menolak perjodohan berarti perang dengan keluarga. Ia putuskan pulang ke Surabaya akhir pekan itu, sendirian, meninggalkan Sari dengan hati berat. Di rumah orang tua, suasana hangat tapi penuh jebakan. Ibu masak rendang auritnya, ayah cerita tentang bisnis. Tapi malam pertama, bom meledak. Aira, kami dengar dari tetangga Jakarta, kamu punya masalah dengan laki-laki. Ayahnya bertanya, suaranya tegas seperti dulu saat dinas militer. Aira membeku. Berita vandalisme sudah sampai sana, meski tak detail. Bukan masalah laki-laki, Pak. Saya tidak suka laki-laki. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti bendungan jebol. Ibu menangis, ayah memukul meja, kamu gila. Ini dosa besar. Kami besarkan kamu untuk jadi hakim, bukan untuk itu. Aira berdiri, ini siapa aku, Pak? Saya bahagia dengan Sari. Nama Sari membuat ayah marah besar, bawa dia ke sini, aku akan usir. Aira pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Sari menunggu di bandara, mata sembab. Mereka tolak aku, tanya Sari. Aira mengangguk, ayah bilang kalau aku lanjut, dia putuskan hubungan. Malam itu mereka bertengkar hebat. Sari bilang kamu harus pilih aku atau keluarga.
Aira menangis, aku pilih kamu, tapi aku tak mau kehilangan mereka. Keputusan itu membuat Sari pergi malam itu menginap di hotel. Aira sendirian, merenung. Sebagai hakim, ia selalu adil, tapi hidup pribadinya kacau. Besoknya, ia ke kantor polisi lagi, perpanjang masa tahanan Pak Hadi karena ancaman baru dari keluarganya. Sementara itu, Pak Hadi keluar penjara lebih cepat karena alasan kesehatan. Ia kembali ke rumah, tapi lingkungan berubah. Beberapa tetangga dukung Aira, kirim bunga dan Tapi Pak Hadi tak berubah, ia sebarkan rumor di masjid, hakim itu sesat, jangan dekat. Aira dengar dari pembantu rumah, hatinya sakit. Ia putuskan konfrontasi. Datang ke rumah Pak Hadi malam hari, kenapa Anda benci saya? Karena saya lesbian, atau karena saya hakim yang kalahkan Anda? Pak Hadi melotot, keduanya. Wanita seperti kamu tak pantas punya kuasa. Aira balas, kuasa saya dari hukum, bukan dari siapa saya tidur. Kata-kata itu membuat Pak Hadi diam, tapi dendamnya tumbuh. Di sisi lain, Sari kembali, tapi dengan syarat. Kita harus buka hubungan ini ke publik. Aku capek sembunyi. Aira ragu, ingat kasus hakim lain yang dipecat karena skandal. Tapi ia setuju, posting foto bersama di Instagram, caption sederhana, cinta tak kenal gender. Reaksi langsung, like dari teman, hati dari stranger. Keluarga Aira marah, ibu kirim pesan, kamu malukan kami. Aira blok nomor itu, tapi menyesal seketika. Tekanan sosial makin berat, bos Sari memanggil, pindah tugas ke daerah, atau resign. Sari pilih resign, mulai usaha kecil jualan online. Aira dukung, tapi uang mereka menipis. Kita bertahan ya, tanya Aira. Sari mengangguk, tapi mata penuh keraguan. Konflik memuncak saat saudara laki-laki Aira, Andi, datang ke Jakarta. Kak, ayah sakit karena kamu. Pulanglah, nikah dengan pria pilihan ayah. Aira tolak, aku pilih hidupku sendiri. Andi marah, kamu egois. Keluarga lebih penting dari nafsu sesatmu. Pertengkaran itu berakhir dengan Andi pergi, tapi ia ancam, aku akan bawa polisi agama. Di Indonesia, isu sensitif, Aira tahu risikonya. Malam itu, ia dan Sari berpelukan, berdoa dalam hati. Aira ingat onisnya dulu, selalu cari keadilan, tapi untuk dirinya sendiri. Ia mulai ragu apakah melawan ini benar atau hanya bikin lebih sakit. Tapi Sari bisik, kita lawan bersama. Itu memberi kekuatan, meski badai baru datang dari media. Media nasional mulai memberitakan, hakim lesbian korban diskriminasi tetangga, keluarga tolak. Aira jadi sorotan, foto dirinya dengan Sari beredar. Di pengadilan, rekan-rekan mulai menjauh. Hakim ketua panggil lagi, Aira, ambil cuti. Ini bisa jadi masalah etik. Aira protes, saya hakim baik, orientasi saya tak ganggu tugas. Tapi ia tahu, di negeri ini, baik tak cukup. Ia ambil cuti sebulan, habiskan waktu dengan Sari di illa kecil di Bogor. Di sana mereka bicara masa depan. Kita pindah ke luar negeri, tanya Sari. Aira geleng, ini tanah airku. Aku ingin perubahan dari dalam. Tapi perubahan tak mudah. Kelompok konservatif demo di depan rumah Aira, bawa spanduk dilindungi keluarga dari LGT. Polisi datang, tapi tak banyak bantu. Aira hubungi LSM Hak Asasi, mereka dukung, tapi ancaman datang ia telepon, kami tahu rumahmu. Sari ketakutan, aku ingin anak, tapi bagaimana di sini? Aira peluk, kita adopsi nanti kalau aman. Impian itu jauh karena tekanan makin dalam. Ayah Aira masuk rumah sakit, serangan jantung. Aira buru-buru ke Surabaya sendirian. Dirs, ayah bilang lemah, pulanglah, nak. Lupakan itu. Kami makan kalau kamu berubah.
Aira menangis, saya tak bisa berubah, Pak. Tapi saya sayang kalian. Ibunya bisik, kami malu ke tangga. Kembali ke Jakarta, Aira temui Andi. Kak, ayah hampir mati karena kamu. Berhenti dengan Sari. Aira marah, ini bukan salahku. Ini karena kalian tak terima. Pertengkaran jadi adu jotos, Andi pukul Aira, kamu bukan saudaraku lagi. Aira berdarah, tapi tak balas. Ia pulang, cerita ke Sari. Keluargaku hilang. Sari menangis, aku yang bikin rusak. Aira bilang, tidak, ini pilihan mereka. Tapi hati Aira hancur. Ia mulai terapi dengan psikolog, bicara trauma diskriminasi. Saya hakim, tapi merasa tak adil untuk diri sendiri, katanya. Sementara Pak Hadi, ia tak diam, ia gabung kelompok radikal, sebarkan itnah online, hakim Aira suap polisi untuk jebloskan saya. Aira laporkan ke Ciberpolice, tapi bukti sulit. Hidupnya jadi mimpi buruk, sidang media, sidang keluarga. Suatu malam, Sari usul, kita putus sementara, biar kamu damai dengan keluarga. Aira shock, tidak. Itu pengkhianatan. Tapi Sari pergi pagi, tinggalkan surat, aku sayang kamu, tapi aku tak kuat lihat kamu menderita. Aira ambruk, minum obat tidur berlebih. Bangun Dirs, dokter bilang depresi. Teman hakim kunjungi, kembali ke sidang, Aira. Dunia butuh hakim seperti kamu. Aira bangkit pelan. Ia putuskan lawan di pengadilan. Ajukan gugatan perdata ke Pak Hadi untuk ganti rugi. Ini bukan cuma mobil, tapi harga diri. Pengacara bilang menang pasti, tapi publisitas lebih buruk. Aira setuju, saya siap bayar harganya. Saat sidang pertama, Pak Hadi datang dengan pengacara, tatapannya penuh benci. Anda rusak hidup saya, kata Aira di ruang sidang. Hakim lain memutus, Pak Hadi bayar 500 juta. Tapi kemenangan itu pahit, karena Sari tak ada. Aira cari Sari, tahu ia tinggal di Bandung dengan saudara. Kembali, pesan Aira. Sari balas, hanya kalau kamu pilih aku sepenuhnya. Aira ragu lagi, tekanan keluarga datang, ia Andi, ayah mau ketemu, tapi tanpa itu. Pilihan sulit, Aira merasa terjebak antara cinta dan darah daging. Aira memutuskan ke Bandung, cari Sari di rumah saudaranya. Hujan deras, ia basah kuyup di depan pintu. Sari, aku pilih kamu. Kita hadapi bersama. Sari membuka pintu, mata merah, kamu yakin? Keluargamu. Aira angguk, aku kehilangan mereka, tapi aku tak mau kehilanganmu. Mereka berpelukan, malam itu rencanakan masa depan, pindah ke apartemen baru, mulai hidup low profile. Tapi saat kembali Jakarta, masalah baru, media serang lagi, hakim Aira rekonsiliasi dengan pasangan lesbian. Rekan di pengadilan bisik, cuti lagi. Aira tolak, saya kembali sidang besok. Sidang pertama setelah cuti, kasus pembunuhan. Aira okus, onis adil. Tapi usai sidang, wartawan serbu, Bu Aira, bagaimana dengan keluarga? Ia jawab singkat, itu pribadi. Di rumah, Sari masak, kamu hebat hari ini. Tapi telepon dari ibu, nak, ayah makan. Pulanglah, kami terima Sari asal diam-diam. Aira tolak, tidak, Bu. Kami tak mau sembunyi. Itu keputusan tegas, tapi membuat ibu putus hubungan. Aira sedih, tapi Sari dukung, kita buat keluarga sendiri. Pak Hadi balas dendam. Ia adukan Aira ke komisi yudisial, tuduh bias karena isu pribadi. Aira hadapi sidang etik, bukti dikumpul. Saya hakim netral, katanya. Tapi saksi dari tetangga bilang, dia sering bawa wanita. Aira menang, tapi cap kontroversial melekat. Teman lamanya, hakim senior, bilang, Aira, mundur saja. Cari damai. Aira geleng, ini perjuangan.
Konflik dengan Andi memuncak. Andi datang dengan preman, usir Sari atau kami hancurkan rumahmu. Aira panggil polisi, Andi ditangkap sebentar. Kamu khianati darah daging, kata Andi sebelum dibawa. Sari hamil. Tidak, mereka rencana adopsi. Tapi di Indonesia sulit untuk pasangan sesama. Membantu tapi birokrasi panjang. Aira dan Sari ke panti asuhan, lihat anak yatim. Kita ambil dia, kata Sari. Anak perempuan 5 tahun, namanya Mia. Proses adopsi mulai, tapi keluarga Aira blokir ia koneksi. Mereka bilang tak layak, kata petugas. Aira marah, saya hakim, saya layak. Ia lawan di pengadilan anak, menang setelah sidang panjang. Mia datang ke rumah Bunda Aira, Bunda Sari. Hati mereka hangat, tapi ancaman luar masih ada. Suatu hari, Pak Hadi serang lagi, kirim orang rusak pagar rumah. Aira konfrontasi di jalan, berhenti, atau saya onis seumur hidup. Pak Hadi tertawa, kamu tak punya kuasa lagi. Tapi Aira punya, ia laporkan, Pak Hadi kembali penjara. Kemenangan itu buat Aira sadar, kekuasaan bisa lindungi, tapi tak ganti cinta keluarga. Ia hubungi ibu diam-diam, Bu, aku rindu. Ibu menangis, datanglah, tapi ayah masih marah. Aira pergi, bawa Sari dan Mia. Ayah diam saat lihat cucu, anak ini. Mirip kamu dulu. Itu titik awal rekonsiliasi, tapi lambat. Andi masih benci, kamu rusak nama keluarga. Hidup mulai stabil, tapi Aira sering ragu keputusannya. Apakah melawan masyarakat layak? Sari bilang, lihat Mia, dia bahagia. Tapi berita baru, kelompok radikal ancam bom rumah. Polisi jaga, Aira takut untuk Mia. Kita pindah, tanya Sari. Aira putuskan tetap, ini rumah kami. Konflik batin makin dalam. Ia mulai tulis buku tentang keadilan dan identitas, harap inspirasi orang lain. Tapi harga kesehatan terganggu, tidur tak nyenyak. Teman bilang kamu pahlawan, Aira. Tapi pahlawan pun lelah. Tahun berlalu, Aira jadi ikon perubahan. Buku yang ia tulis laris, Keadilan di Balik Toga, cerita seorang hakim lesbian. Ia sidang lagi, tapi okus advokasi hak lewat lembaga. Sari buka kai kecil, Mia sekolah bahagia. Keluarga pelan terima, ayah akhirnya peluk Mia, cucu saya. Andi masih jauh, tapi ibu sering kunjungi. Pak Hadi. Ia pindah, tak ada kabar. Tapi damai ini rapuh. Suatu hari, kasus besar, diskriminasi di tempat kerja. Aira onis pihak perusahaan bayar ganti rugi ke karyawan GAI. Itu buat ia bangga, tapi ancaman datang lagi. Ia email, kami bunuh keluargamu. Aira lapor, polisi tangkap pelaku, ternyata simpatisan Pak Hadi. Sari bilang, kita aman sekarang. Aira angguk, tapi hati ragu. Malam itu, ia bicara dengan Sari, apakah semua pengorbanan ini benar? Aku kehilangan banyak, tapi dapat kalian. Sari cium keningnya, benar, karena kita bebas. Mia tumbuh, tanya, Bunda, kenapa orang benci kita? Aira jelas pelan, karena beda, tapi beda itu indah. Ia ajar Mia keadilan, seperti yang ia lakukan di pengadilan. Rekonsiliasi dengan Andi akhirnya datang. Andi datang dengan Kak, aku salah. Lihat Mia, dia polos. Aira peluk, air mata jatuh. Keluarga lengkap lagi, meski tak sempurna. Aira sadar, perubahan butuh waktu, pengkhianatan, dan pengampunan. Tapi satu hari, Sari sakit, kanker. Aira sok, rawat Sari berbulan. Jangan tinggalkan aku, bisik Aira. Sari tersenyum, aku selalu ada. Sari meninggal, Aira hancur. Mia peluk, Bunda, kita kuat. Aira besarkan Mia sendirian, jadi hakim dan ibu. Buku kedua ia tulis tentang kehilangan.
Masyarakat mulai berubah, undang-undang anti-diskriminasi disahkan sebagian berkat advokasinya. Di akhir, Aira diteras rumah baru, lihat Mia main, ingat semua. Dari mobil rusak, hingga kehilangan Sari. Ia tersenyum, tahu perjuangan tak sia-sia. Tapi pertanyaan abadi, apakah Aira benar mengorbankan segalanya demi identitas dan cinta, atau seharusnya ia mengalah pada masyarakat dan keluarga untuk kedamaian? Benarkah atau salah?